Welcome Sam, balik lagi sama aku Eki Patidol. Sorry nih, udah lama nggak upload ya kan. Ini aku mau bahas tentang kuliah online sama ujian online. Siapa? Sam, kenalkan dulu Sam. Nama saya Tommy Andika Putra, itu biasa dipanggil Alex. Atau orang menyebutnya Tomingse kali ya. Tomingse. Iya. Pandangan kau lah. Kalau kuliah online itu kuliah jarak jauh kali ya. Iya, pas jauh. Jaraknya kayak LDR gitu ya. Iya, LDR ya, bisa jadi LDR. Iya. Online ini kuliahnya itu online, gimana coba itu? Kalau pandanganku kalau kuliah online ini yang kebanyakan ku dengar dari junior lah ya. Itu mereka merasa keberatan gitu. Kenapa tuh ya? Karena rasaku kalau keberatannya tuh tugas jadi lebih banyak. Terus yang kedua, penyampaian materi yang diberikan oleh penyaji dosen itu nyampe kan? Iya. Jadi itu tak sampai materinya. Nggak sampai itu kenapa dosennya itu nggak bisa nyampaikan karena online itu apa memang mahasiswa yang nggak bisa nangkap karena online? Itu ada beberapa faktor mungkin ya. Kalau kayak yang pertama itu faktornya kebanyakan yang gue dengar dari junior nih, mereka lagi berdebat, keadaannya mungkin lagi runyam itu. Mungkin presentasi gitu, iya, dosen itu pergi atau pergi ke entah ada urusan atau ngurusi anaknya yang nangis ya, bisa jadi seperti itulah ya. Kalau cerita dari junior seperti itu gitu. Jadi masa iya ditinggal? Iya. Itu bujang kali. Selain itu juga yang ku dengar ya, itu tugas harus diselesaikan pada saat hari itu juga. Contohnya misalnya di dalam sehari itu mereka ada 4 SKS. 4 mata kuliah? Enggak. 4 SKS itu 2 mata kuliah. Oh, 2 mata kuliah. Jadi masing-masing 2 SKS kan. Jadi itu harus diselesaikan hari itu juga. Ya karena mereka anggap itu dikasihkan tugas. Jadi nanti ada pertanyaan seandainya dari audiens ada yang nggak terjawab, itu dijadikan tugas. Oh, jadi kerja dosen itu kalau pas online gitu aja nggak ada jawab ya udah kamu sekarang ini tugas kamu semua nanti jam 10 dikumpul gitu. Kalau enggak gitu juga lah. Jadi gimana sih? Jadi itu kan tergantung dari dosen masing-masing nih. Iya, dosennya beda-beda juga ya. Iya, jadi nggak bisa disalahkan juga kan. Itu kan tergantung tipikal dosen masing-masing lagi. Iya. Jadi ada ujian online, ujian skripsi online, ada skripsi online. Iya. Mau kan kabar kan? Iya, itu aku dengar-dengar mau ujian ya. Kan? Itu gimana pandanganmu mengenai ujian online? Kan belum merasakan kan ujian online ini ya kan. Iya. Cuman kayaknya ujian online ini kayak feel-nya itu nggak dapet. Sombong amat. Bisa aja dimanipulasi online itu. Nggak bisa jawab pertanyaan gitu misalnya kan. Iya. Kita pura-pura aja nge-lag ya, kita diam kayak gini. Oh, ya kiranya jaringan ya kan? Jaringan rupanya memang kita nggak bisa jawab pertanyaan aja. Iya. Kita pura-pura Cocok juga tuh ada. Bisa kan? Bisa. Ya, mahasiswa kan akalnya ada ya. Yang dia kuliah pas kuliah online kan bisa tuh diubah supaya kita nggak ditanya dosen itu. Aku tengok kayak tutorial gitu, diganti nama lah. Kan nama kita biasa kayak aku lah kan, saya Eki gitu kan. Itu kita ganti nama jadi connecting. Jadi karena connecting kan sedang menyambungkan. Dosen yang nggak tahu tuh kira kan, ini punya anak ini kok connecting aja, apa memang nggak ada jaringan kan? Nggak tahu namanya juga kan. Mau nanya, ini namanya anak ini siapa kok connecting? Jadi nggak jadi. Terus nanya sama mahasiswa. Pandai-pandai mahasiswa ini pandai lah. Lebih pandai dari astronot kayaknya. Kalau balik ke ujian aku tadi online, aku belum merasakan memang. Cuman pandangan aku ya gitu, feelnya nggak dapet, nggak deg-deg. Gimana? Kurang deg-degan, kayak bisa dimanipulasi gitu. Terus bisa aja gitu. Kita dinyatakan lulus atau nggak lulusnya gara-gara kita nge-lag jaringan jadi nggak lulus. Gimana ya? Kau kan udah alumni nih ya kan? Alumni lah ya. Kau kan ujianmu itu kan nggak online. Iya. Cuman lah menurutmu kalau nggak online, perbandingan online sama nggak online, kau ada pernah ngerasain yang nggak online? Atau belum pernah ujian nih? Kalau pandanganku lah ya, ini kalau ujian secara langsung itu feelnya memang terasa ya, Le. Deg-degan ya gitu. Deg-degannya tuh, Le. Terasa kali, Le. Apalagi pas nama kita dipanggil kan, mau menuju ke kursi yang biasa orang sebut kursi panas gitu ya, untuk menampilkan PowerPoint skripsi. Iya. Jadi rasa di situ tuh bercampur aduk ya.
panas dingin tak menentu Kayak pokoknya. demam gitu ya. Demam sehari lah rasanya gitu ya. Pas mau nampil tuh kan setelah berjalannya ujian gitu kan, timbullah pertanyaan dari dosen penguji. Itu terasa enjoy aja lah. Oh, kalau udah kita jalani itu udah enak aja. Udah enak aja, apalagi yang isi dari skripsi itu kita kuasai gitu. Tapi kalau untuk awalnya memang terasa lah. Memang dapat memang. Iya. Itu makanya mahasiswa banyak mengatakan itu kalau pas ujian tuh ke kursi panas gitu kan. Kursi panas, Iya. memang panas. Jadi kalau yang online itu kursinya panas juga nggak ya? Kursi dingin jadi ya. Kursi dingin lah saya. Kan aplikasinya Zoom ini, kita pakai Zoom ya. Iya, kalau yang kuliah online sekarang emang iya. Pakai Zoom. Pakai Zoom sekarang. Padahal ya, diterbitkan di tahun 2011 ya. Yang aku baca di artikel lah ya. Udah lama ya? Iya, sekitar 9 tahun yang lalu lah. 9 tahun ya? Tapi semenjak adanya pandemi dari COVID-19 nih, itu nama Zoom jadi naik. Keuntungan mereka berkali-kali lipat deh. Ngeri kan ya? Ngeri. Itu mimpi apa ya kan tiba-tiba dapat untung segitu gitu ya. Karena 9 tahun yang lalu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Namanya rezeki ya kan, kita nggak tahu posisinya. Kalau untuk menggunakan Zoom nih, besar rupanya. Makan datanya. Makan datanya, yang aku dengar dari junior itu 2 giga. Kayaknya banyak. 2 giga banyak junior gue ya. Iya, banyak junior gue ya. Udah alumni ini banyak junior ya. Berapa? 2 giga? 2 giga. Itu dalam satu pertemuan tuh, Le. Wih, jadi uang habis cuma beli paket aja. Paket ya? aja. Jadi aplikasinya untung, mahasiswanya makin nggak paham materi ya. Iya, itu lah. Gara-gara ya ditinggal dosen untuk minta kompor yang lupa dimatikan, lagi masak air mungkin. Iya, Anaknya nangis minta susu ya kan. Kalau nggak tahu siapa yang minta susu kan. Dampaknya itu memang kayak orang-orang kehilangan kerja atau kan kayak ya banyak yang PHK, terus kayak yang baru lulus itu dekat-dekatan sama COVID-19 ini ya. Berat baca-baca di IG apa itu? Mengenai anak SMA sekarang itu kan mereka tanpa UN. UN dihapuskan kan. Nah, terus selain itu mereka tidak melakukan perpisahan karena kita kan dianjurkan social distancing ya kan ya. Jadi mereka perpisahan cara berjauhan lah Kalau kita kan, terasa kan Selain itu mahasiswa yang baru tamat jangan cari kerja yang ada ya di PHK Itu keluhan dari mahasiswa yang baru lulus ya. Iya, itu lah. Dampaknya itu lebih banyak ke negatif sih kayak karena ada juga dampak positifnya kayak bukan positif konteksnya bukan positif ada untuk bukan sih maksud aku itu kayak positif itu dikasih teguran kayak sering jarang sama keluarga ya kan bisa berkumpul sekarang ini harus kumpul sama keluarga ya menghabiskan waktu di rumah sama keluarga kayak gitu kan terus kayak dulu sibuk kerjaan nggak inget anak istri di rumah atau anak ngajak main nggak diopeni gitu sekarang kan kita harus di rumah harus main sama anak harus stay terus di rumah. Aku baca berita itu lapisan ozon membaik itu kan karena kita kan kelihatan di luar tuh udah dikurangi kata ilmuwan itu ozon itu udah membaik, lapisan ozon kita membaik di bumi ini gitu berarti ada ya positif lah ya positifnya ada tapi ya banyak negatifnya kayak sekarang banyak yang terkena dari COVID-19 ini udah sekitar ribuan lah sekarang yang positif yang meninggal iya bahkan bertambah itulah selain itu juga tenaga medis kita banyak yang gugur kan gagal menangani dari COVID-19 ini perawat iya kasihan ya. Ada juga yang ditolak ditanya ada yang meninggal gara-gara COVID-19 ini dia ditolak di kampung dia gitu ditolak kayak kayak jangan dimakamkan di sini atau jangan dibawa di kampung ini kayak gitu kan kejam kasihan Sam ya mana lagi Sam udah memang ya gimana ya ngomongnya susah tuh ya kita nggak bisa ngomong secara sepihak juga soalnya ya kayak orang-orang di luar sana memang harus keluar untuk cari kerjaannya kayak ojol gitu kita nggak bisa melarang mereka untuk kerja gitu pekerjaan hari yang lepas itu kan perlu keluar mereka untuk menghasilkan uang gitu kan kalau nggak keluar ya nggak makan gitu kan kenapa kita nggak bisa lockdown seluruh ini ya itu yang dipikirkan kan nggak semua orang kalangan keluarga itu yang bisa kerja dari rumah gitu kan ada kayak ojol misalnya kayak
apa kayak yang harus keluar lah, kayak orang jualan. Kalau nggak jualan itu nggak bakalan makan keluarga ini. Juga kesehatan ya, ya. Kita pakai masker, ya. Cuci tangan yang rajin, jauh dari keramaian, ya kan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini ya itu tadi, kita disuruh memang bersih ya. Jadi kita memang diajarkan hidup bersih gitu ya. Dimana kita harus rajin cuci tangan, jangan jaga kebersihan badan, asal-asal sentuh orang ya. Kita nggak tahu kita bawa penyakit ya. Orang. Penyebarannya itu yang luas, cepat. Itu yang bahaya. Bahkan ada penyakit yang kayak TBC itu lebih angka kematiannya lebih tinggi daripada COVID ini lah kan. Iya. Tapi banyak kontroversi sih. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya. Jadi ya itu tadi lah kesimpulannya. Iya. Harapan kita juga kan semoga dengan adanya COVID ini kita bisa lebih menjaga kebersihan lagi. Semuanya kalau nggak penting jangan keluar gitu kan. Iya. Kalau memang harus keluar ya jaga kesehatan, hati-hati pakai masker. Yang memang cari makan itu harus keluar, harus jualan, harus ngojek, harus ini ya hati-hati semuanya. Iya. Ya kan. Cuma ya di kitanya sih kita jaga diri kita jaga orang lain supaya nggak kena. Semoga lah sebelum datangnya bulan Ramadan ini COVID ini pergi ya. Semoga kita bisa menjalankan amal ibadah puasa kita dengan penuh kebahagiaan. Jadi TSM ujian kalian yang online gimana rasanya, yang kuliahnya online tugasnya banyak gimana rasanya? Iya. Di komentar ya. Komentar aja, oke. Oke Sam, silakan Sam.